Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmuni, NIM 2240011 ANI. Berikut ini saya akan mempresentasikan tentang kepemimpinan dalam birokrasi publik. Kepemimpinan dalam birokrasi publik adalah kemampuan seorang pemimpin pemerintahan atau kepala daerah, menteri, atau pimpinan organisasi atau instansi dalam mengarahkan aparatur negara untuk mencapai tujuan pelayanan publik secara efektif, adil, dan akuntabel. Tantangan kepemimpinan birokrasi yang ada di Indonesia ini, adapun tantangannya yaitu budaya birokrasi yang kaku, banyak instansi masih hierarkis, lambat, dan kurang inovatif. Kedua, korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Lemahnya integritas pemimpin berdampak pada rendahnya kepercayaan publik. Yang ketiga, intervensi politik. Kebijakan sering dipengaruhi kepentingan politik, bukan kepentingan masyarakat. Yang keempat, kualitas SDM aparatur. Tidak semua aparatur memiliki kompetensi dan etos kerja yang baik. Adapun realitas birokrasi pelayanan publik terhadap di Indonesia ini yaitu sudah ada upaya reformasi birokrasi atau e-government atau sistem merit. Namun pelaksanaan belum merata dan sangat bergantung pada kualitas pemimpin. Adapun gaya kepemimpinan di Indonesia ini yaitu gaya kepemimpinan yang otoriter, demokrasi, dan partisipatif, serta pengaruhnya terhadap kinerja organisasi publik. Kepemimpinan otoriter yaitu kepemimpinan yang keputusannya diambil sepihak oleh pemimpin, kontrol yang sangat ketat, pengaruhnya terhadap kinerja efektif dalam kondisi darurat. Yang kedua, kepemimpinan demokratis, yaitu kepemimpinan yang pengambilan keputusannya melalui musyawarah atau menghargai pendapat bawahan, komunikasi dua arah. Pengaruhnya terhadap kinerja meningkatkan motivasi dan tanggung jawab pegawai, menciptakan iklim yang sangat sehat. Yang ketiga, kepemimpinan partisipatif, yaitu kepemimpinan melibatkan bawahan dan masyarakat, transparan dan kolaboratif, fokus pada pemberdayaan. Pengaruhnya terhadap kinerja yaitu kinerja organisasi lebih berkelanjutan, meningkatkan kepercayaan publik, cocok untuk birokrasi modern dan pelayanan publik. Adapun pendapat tentang kepemimpinan di negara tercinta kita ini, di Indonesia ini, yaitu kepemimpinan wanita. Bagaimana menurut atau pendapat saya? Menurut saya adalah kepemimpinan wanita itu saya pro terhadap kepemimpinan wanita, karena kepemimpinan tidak ditentukan oleh gender tetapi oleh kompetisi dan integritas. Kelebihannya pemimpin wanita empati dan kepekaan sosial tinggi, kemampuan komunikasi dan kolaborasi yang baik, lebih teliti dan berhati-hati dalam mengambil keputusan. Itu menurut saya. Kecenderungannya menghindari konflik destruktif, mendorong kepemimpinan yang inklusif. Itulah menurut saya tentang kepemimpinan wanita. Dan ketika saya akan menjadi pemimpin di sebuah negara ini atau di negara Indonesia, kalau saya menjadi pemimpin di negara ini, saya akan menjadi pemimpin negara dengan mengambil tiga kebijakan utama yang saya buat, yaitu mengatasi korupsi dan memperkuat. Dalam mengatasi korupsi ini, saya akan memperkuat penegakan hukum tanpa pandang bulu, dan pendidikan anti korupsi saya akan sosialisasikan di sekolah-sekolah, yaitu di tingkat sekolah dari bawah, dari SD sampai tingkat ke jenjang yang di perguruan tinggi, dan akan
dan akan menindaklanjuti orang-orang yang akan melakukan korupsi dan membuat undang-undang yang sangat-sangat berat jikalau saya akan menjadi pemimpin di sebuah negara ini, dan akan melindungi bagi pelapor, dan akan melindungi pelapor yang akan melaporkan siapa saja yang akan melakukan korupsi di negara ini. Yang kedua, ketika saya akan memimpin negara ini, saya akan melakukan tindakan di bidang pendidikan. Melakukan tindakan di bidang pendidikan ini dalam arti saya akan memeratakan kualitas pendidikan di daerah-daerah terpencil. Saya akan belusukan dan saya akan sosialisasikan tentang pendidikan yang sangat perlu bagi anak didik kita di negara ini untuk berkembang dan menjadi anak yang hebat. Itu pun yang walaupun tidak di kota-kota besar, saya akan terjun langsung ke daerah-daerah terpencil untuk memberikan kualitas pendidikan baik bagi anak bangsa dan meningkatkan kesejahteraan guru, akan kualitas guru yang baik, guru yang berkualitas, guru yang cerdas akan saya sejahterakan, dan akses pendidikan dan berkualitas bagi masyarakat yang miskin. Itu saya akan memberikan kualitas pendidikan yang sangat-sangat baik bagi warga miskin di Indonesia ini, dan akan memberikan pendidikan yang gratis bagi warga yang kurang mampu. Yang ketiga, ketika saya akan menjadi pemimpin di negara ini, saya akan mengurangi ketimpangan sosial. Mengurangi ketimpangan sosial dalam arti pemerataan pembangunan antar daerah. Saya akan meratakan pembangunan di daerah-daerah terpencil misalnya, dan dukungan UKM bagi warga masyarakat menengah ke bawah yang mempunyai ekonomi yang standar ke bawah lah gitu, dan program perlindungan sosial yang tepat sasaran dan merata. Kita akan memberikan perlindungan sosial, yaitu perlindungan kayak PKH, BPJS. Saya akan menggratiskan BPJS bagi warga masyarakat yang kurang mampu. Bila perlu saya akan meratakan kesehatan bagi warga masyarakat yang ada di Indonesia ini. Sekian presentasi yang saya buat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.